Pada waktu teman-teman sahabat tani, aplikasi pupuk yang mengandung fosfat ya, baik itu yang dari non organik maupun yang organik ya, itu tidak semua diserap oleh tanaman ya, melainkan hanya sekitar 15-20% saja ya yang diserap tanaman. Nah, selebihnya fosfat akan berikatan dengan senyawa lainnya ya, seperti kalsium, terus aluminium, magnesium, besi, seperti itu ya. Oke, selamat siang teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, di sini saya akan berbagi informasi sedikit ya mengenai pembuatan pupuk cair ya, yang beberapa hari yang lalu sudah saya buat videonya ya. Nah, ini sudah berusia 3 hari ya, dari pupuk rendaman akar bambu ya. Nah, kemarin sudah saya buat videonya, silakan teman-teman dicek saja ya. Nah, ini kelihatan di sini tidak menimbulkan gelembung ya atau buih-buih ya. Nah, tapi ada sebagian itu sangat kecil-kecil ya, tapi lebih dominan ini berbentuk putih-putih yang timbul-timbul ya. Nah, teman-teman sahabat tani nggak usah heran ya. Nah, warna putih-putih ini adalah miselium ataupun kapang yang ditimbulkan oleh jamur atau fungi ya. Jadi fosfat di dalam tanah itu bukan hanya bakteri saja yang mampu melarutkan ya, akan tetapi dari jenis fungi ataupun jamur itu juga mampu melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Nah, saya kasih informasi sedikit ya. Pada waktu teman-teman sahabat tani, aplikasi pupuk yang mengandung fosfat ya, baik itu yang dari non organik maupun yang organik ya, itu tidak semua diserap oleh tanaman ya, melainkan hanya sekitar 15-20% saja ya yang diserap tanaman. Nah, selebihnya fosfat akan berikatan dengan senyawa lainnya ya, seperti kalsium, terus aluminium, magnesium, besi, seperti itu ya. Nah, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Nah, selain itu, fosfat juga akan menjadi residu di dalam tanah ya. Nah, makanya bantuan dari pupuk organik cair seperti ini, rendaman dari akar-akaran, itu sangat membantu dalam melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Jadi fosfat di dalam tanah dalam bentuk yang tidak larut akan menjadi yang tersedia dan siap diserap oleh tanaman kita ya. Nah, untuk mengecek kandungan bakteri maupun fungi ini di dalam pupuk organik cair ya, dari pupuk rendaman akar-akaran ini itu sangat mudah ya teman-teman sahabat tani. Bisa dilakukan dengan cara manual ya, yaitu nah ini kan sudah menjadi biang ya. Nah, sudah siap dipanen ya, karena ini sudah usia 3 hari ya. Nah, biangnya ini teman-teman sahabat tani ambil ya sekitar 100-200 cc ya. Nah, setelah itu tanpa dicampur air, dalam keadaan murni, langsung aplikasikan melalui kocor ya di sekitaran perakaran tanaman yang masih sehat ya. Ingat, yang masih sehat ya. Nah, jadi tanaman yang dalam keadaan sehat, bukan yang sakit ya. Nah, aplikasikan pupuk cair ini. Nah, lihat perkembangannya. Biasanya kalau pupuk cair ini mengandung bakteri maupun fungi yang merugikan atau patogen ya, itu dalam jangka waktu 3 hari setelah aplikasi sampai 5 hari itu sudah mulai ada dampaknya ya pada tanaman kita, yaitu tanaman mungkin secara perlahan mulai layu terus lama-lama menjadi mati ya. Nah, karena terinfeksi oleh bakteri
maupun jamur dari golongan patogen ya, atau bakteri maupun fungi yang merugikan tanaman kita ya. Nah, apabila setelah aplikasi dengan jarak 3 hari ke depannya ya, sampai 5 hari, kok tidak ada tanda-tanda yang sekiranya bikin tanaman layu ataupun mati ya, itu berarti tandanya kandungan bakteri maupun fungi yang terkandung di dalam pupuk cair ini itu berarti semuanya adalah bakteri baik ataupun fungi yang baik, yang sangat membantu dalam pertumbuhan tanaman, juga mampu melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Begitu ya teman-teman sahabat tani ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, teman-teman sahabat tani, kalau sekiranya dari pupuk organik cair ini, dari rendaman akar-akaran ada menimbulkan bau yang kurang sedap ya, itu tidak masalah ya. Karena pupuk organik cair dari rendaman akar-akaran itu patokannya bukan dari aromanya ya, seperti membuat pupuk-pupuk organik yang lainnya, tetapi patokannya adalah aktivitas dari mikroba yang terkandung di dalam pupuk organik cair ya. Bisa dari gelembung, buih, ataupun kapang atau miselium seperti ini ya, teman-teman sahabat tani. Jadi di sini patokannya bukan aromanya ya. Nah, untuk mengeceknya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, teman-teman sahabat tani, nanti pada saat pemanenan pupuk organik cair ini, jangan lupa Anda saring dulu ya, agar nantinya pada penyemprotan pada saat olah tanah itu ya, tidak terjadi penyumbatan di cap spire itu ya. Nah, Anda simpan di wadah atau tempat seperti ini ya. Ini kan banyak ya. Nah, saya taruh di sini. Ini jerigen ukuran 20 atau 25 liter ini ya. Nah, ini adalah dalamnya pupuk organik cair dari rendaman akar limbah kacang tanah ya. Kemarin sudah saya buat videonya yang berjudul cara membuat pupuk padat dan pupuk cair dari limbah kacang tanah ya. Nah, silakan teman-teman sahabat tani dicek sendiri ya. Nah, setelah itu Anda beri makan dari air gula ini ya. Ini adalah larutan air gula ya. Nah, cara membuat ini sangat gampang, sangat mudah teman-teman sahabat tani. Cukup teman-teman sahabat tani beli di warung itu ya, gula merah ya, 1 kilo dicampur dengan air biasa 1 liter, kemudian direbus ya sampai meleleh seperti ini, dinginkan ya. Nah, setelah itu Anda beri makan larutan air gula ini 50 sampai 100 cc ya, untuk wadah ukuran ini ya, 20 sampai 25 liter ini ya, kemungkinan lebih kurang segitulah ya. Nah, nanti setelah itu 3 sampai 4 minggu sekali wajib diberi makan kembali ya. Agar apa? Tujuannya adalah agar bakteri maupun fungi yang terkandung di dalam pupuk organik ini tetap aktif dan bisa berkembang biak dengan cepat, begitu ya teman-teman sahabat tani. Bisa dipahami ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman sahabat tani. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.